Selamat sore, perkenalkan nama saya Anangga Hari. Saya mahasiswa D3 Keperawatan semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik mengatasi nyeri. Seperti hal yang kita tahu, teknik mengatasi nyeri itu ada 4. Yang pertama distraksi, relaksasi, yang kedua relaksasi, ketiga massage, dan keempat kompres. Oke, saya akan menjelaskan tentang distriksi. Distriksi adalah suatu metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian klien pada hal-hal lain sehingga klien akan lupa terhadap nyeri yang dialami. Macam-macam teknik distriksi itu: 1. Bernapas pelan-pelan, 2. Massage sambil menarik napas pelan, 3. Mendengarkan lagu sambil menepuk-nepuk jari atau kaki, 4. Membayangkan hal-hal yang indah sambil menutup mata, 5. Menonton TV atau acara kegemaran. Yang keenam, ya itu ada banyak lagi. Terus bimbingan imajinasi atau guided imaginary. Cara praktekannya adalah: pertama itu kita bina hubungan saling percaya dengan pasien. Terus langkah kedua, jelaskan prosedur yang akan kita lakukan ke pasien, mulai dari tujuan, posisi, waktu, dan peran perawat sebagai pembimbing. Ketiga, anjurkan klien mencari posisi yang nyaman. Ini sangatlah diperlukan agar pasien merasa lebih rileks. 4. Duduk dengan klien tetapi tidak mengganggunya. Kelima, lakukanlah pembimbingan dengan baik terhadap klien. Salah satunya mungkin dengan minta klien untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan atau pengalaman yang membantu penggunaan semua indera dengan suara yang lembut. Ketika klien rileks, klien berfokus pada bayangannya dan saat itu perawat tidak perlu bicara lagi. Jika klien menunjukkan tanda-tanda agitasi, gelisah, atau tidak nyaman, perawat harus menghentikan latihan dan memulainya lagi ketika klien telah siap. Kemudian relaksasi akan mengenai seluruh tubuh. Setelah 15 menit, klien harus memerhatikan tubuhnya. Lalu catat daerah yang tegang dan daerah ini akan digantikan dengan relaksasi. Biasanya klien rileks setelah menutup mata atau mendengarkan musik yang lembut. Terakhir, catat hal-hal yang digambarkan klien dalam pikirannya untuk digunakan pada latihan selanjutnya dengan menggunakan informasi spesifik yang diberikan klien dan tidak membuat perubahan pernyataan klien. Kemudian teknik kedua yaitu relaksasi. Pengertiannya adalah merupakan metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada klien yang mengalami nyeri kronis. Rileks sempurna yang dapat mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan, sehingga mencegah menghebatnya stimulasi nyeri. 3 hal utama yang harus dilakukan dalam teknik relaksasi yaitu posisi klien yang tepat, pikiran beristirahat, dan lingkungan yang tenang. Prosedur pelaksanaannya: pertama, atur posisi klien agar rileks tanpa beban fisik. Posisinya dapat duduk atau berbaring terlentang. Kemudian instruksikan klien untuk menghirup nafas dalam sehingga rongga paru berisi udara yang bersih. Kemudian instruksikan klien untuk secara perlahan-lahan menghembuskan udara dan membiarkannya keluar dari setiap bagian anggota tubuh. Bersamaan dengan hal ini, minta klien memusatkan perhatian. Kemudian instruksikan klien yang bernafas dengan irama normal. Setelah itu, instruksikanlah klien untuk bernafas dalam, kemudian menghembuskan perlahan-lahan, dan merasakan saat ini udara mengalir dari tangan, kaki menuju ke paru-paru. Kemudian udara dibuang keluar. Mintalah klien untuk memusatkan perhatian pada kaki
dan tangan, udara yang dikeluarkan dan merasakan kehangatannya. Nah, kemudian setelah klien merasa rileks, minta klien secara perlahan menambahkan irama pernafasan. Gunakan pernafasan dada atau dangkal dengan frekuensi yang lebih cepat. Kemudian teknik yang berikutnya yaitu 3 pemijatan atau massage. Pengertiannya adalah penurutan dan pemijatan yang menstimulasi sirkulasi darah serta metabolisme dalam jaringan. Nah, tujuan dilakukannya hal ini yaitu mengurangi ketegangan otot, meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis, mengkaji kondisi kulit, dan meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah pada area yang di-massage. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan itu seperti pelumas, mencontoh minyak hangat atau minyak urut dan lotion serta handuk. Untuk prosedur pelaksanaannya itu pertama kita harus menyiapkan barang, alat-alat dan bahan, terus identifikasi klien. Nah, kira-kira di sebelah mana yang akan untuk di massage. Kemudian beritahu klien tindakan yang akan dilakukan. Sebelum melakukan tindakan itu kita harus terlebih dahulu mencuci tangan. Kemudian aturlah posisi klien telungkup. Jika tidak bisa dapat diatur dan posisi miring. Kemudian letakkanlah sebuah bantal kecil di bawah perut klien untuk menjaga posisi yang tepat. Nah, tuangkan sedikit lotion atau minyak, usap kedua tangan sehingga lotion akan rata pada permukaan tangan. Lakukanlah massage pada punggung. Massage dilakukan dengan menggunakan jari-jari dan telapak tangan dan tekan dengan halus. Metode massage itu dibagi menjadi beberapa. Pertama, selang-seling tangan. Massage punggung dengan tekanan pendek, cepat dan bergantian tangan. Yang kedua, remasan dengan cara usap otot bahu dengan setiap tangan Anda yang dikerjakan secara bersamaan. Ya, kemudian yang ketiga, gesekan. Massage punggung dengan ibu jari dengan gerakan memutar sepanjang tulang punggung dan sakrum ke bahu. Keempat, eflorasi. Massage punggung dengan kedua tangan menggunakan tekanan lebih halus dengan gerakan ke atas untuk membantu aliran balik vena. Kemudian patriasi. Tekan punggung secara horizontal, pindah tangan Anda dengan arah yang berlawanan dengan menggunakan gerakan meremas. Terakhir adalah tekanan menyikat. Secara halus, tekan punggung dengan ujung-ujung jari untuk mengakhiri massage. Teknik yang kita lakukan selanjutnya mungkin bisa dengan teknik keempat, yaitu adalah kompres. Pemberian kompres panas. Nah, pengertiannya adalah memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukannya. Tujuannya adalah untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, perangsang peristaltik usus, memperlancar pengeluaran getah radang atau eksudat, dan terakhir memberikan rasa nyaman, hangat, dan tenang kepada pasien. Ini pelaksanaan kompres ini dilakukan pada klien dengan perut kembung, kemudian klien yang kedinginan, klien yang mengalami radang, kekejangan otot, adanya abses, bengkak akibat suntikan, serta tubuh dengan abses. Metode kompres sendiri dibagi ada dua, yaitu kompres panas basah dan kompres panas kering. Menggunakannya bisa menggunakan buli-buli panas, bantal listrik, dan busur lampu atau cahaya Solux dan fog. Kemudian kompres panas kering. Kompres panas kering ini kita contohkan dengan menggunakan buli-buli panas atau WWZ. Tujuannya itu mengurangi atau membebaskan rasa nyeri, spasmus otot, peradangan atau kongesi.
dan memberikan rasa hangat. Persiapan alatnya yaitu pertama itu buli-buli dan sarungnya, termos berisi air panas, termometer air panas, dan lap kerja. Prosedur pelaksanaannya, pertama berikan penjelasan kepada klien, siapkan peralatan, lalu cucilah tangan Anda sebelum melakukan tindakan keperawatan. Ya, kemudian lakukanlah pemanasan pada buli-buli panas dengan cara mengisi buli-buli panas dengan menambahkan air hangat dan ditutup. Habis itu siapkan dan ukur suhu air yang diinginkan, kira-kira sekitar 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kemudian setelah diisi dengan air panas, periksa buli-buli apakah ada kebocoran atau tidak. Lalu setelah itu keringkan dengan lap kerja dan masukkan dalam sarungnya. Kemudian siapkan atau atur posisi pasien senyaman mungkin. Letakkan atau pasangkan buli-buli pada bagian area yang memerlukannya. Setelah itu kita kaji secara teratur kondisi klien untuk mengetahui klien apakah sudah merasa tepat dengan pemberiannya ataupun tidak. Kaji perkembangan kondisi klien, kemudian ganti buli-buli panas setelah setiap kali 20 menit. Setelah selesai dilakukan itu, kita bereskan dan rapikan peralatan. Jangan lupa cuci tangan dan dokumentasi. Kemudian pemberian kompres dingin basah. Pemberian kompres dingin basah steril dengan menggunakan larutan obat atau antiseptik. Sini pengertiannya adalah memasang suatu zat dengan suhu rendah pada tubuh untuk tujuan terapeutik. Tujuannya itu adalah menurunkan suhu tubuh, mencegah peradangan luas, mengurangi kongesi, mengurangi pendarahan lokal, mengurangi rasa sakit, dan agar luka menjadi bersih. Ini dilakukan pada suhu tinggi, radang, memar, batu atau muntah darah, dan pasca tonsilektomi. Ya, demikian penjelasan yang saya berikan tentang teknik mengatasi nyeri. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih, selamat sore.